Dewan Pimpinan MUI mengadakan konsinyering Komisi E khusus dalam rangka Musyawarah Nasional ke-11 MUI yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 23 November 2025 mendatang. Acara ini dilaksanakan di kantor MUI Pusat Jakarta pada Rabu 12 November 2025. Ketua SC yang membidangi tentang Komisi E khusus Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis kepada MUI TV menjelaskan bahwa akan ada dua hal yang akan dibahas di Munas MUI, yaitu yang pertama, bagaimana MUI membuat arah perjuangan 100 tahun ke depan setelah MUI melewati 50 tahun pertama. Yang kedua, akan membahas tentang kemandirian ekonomi, kemandirian organisasi, dan kelancaran program-program MUI. Akan ada dua hal yang akan dibahas di Munas, dan alhamdulillah sudah selesai dari persiapan materinya. Yang pertama berkenaan dengan landasan bagaimana MUI membuat kebijakan dan arah perjuangan 100 tahun ke depan. Setelah MUI melewati 50 tahun pertama ya, di satu abad ini, yang disebut dengan namanya Shahifah Majelis Ulama Indonesia atau Piagam Majelis Ulama Indonesia. Nah, materi ini akan menjadi landasan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan, arah perjuangan Majelis Ulama Indonesia. Ada 4 hal besar di dalam dasar untuk kebijakan di dalam Shahifah. Yang pertama berkenaan dengan himayatud daulah. Bagaimana kita ini menjaga negara, menjaga kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga kekompakan, menjaga cita-cita para pendahulu kita, dan bagaimana menjaga hubungan religiusitas dengan nasionalisme dalam konteks Indonesia menjadi kedaulatan bernegara. Nah, itu kita akan membahas hal ini di dalam Munas nanti. Yang kedua, kita bicara soal takwiyatul ummah, takwiyatul ra'iyah. Bagaimana kita penguatan pemberdayaan masyarakat. Kita pertama tentu tauhidul ummah, menyatukan umat, mengkonsolidasi masyarakat menjadi satu kekuatan. Kemudian kita himayatul ummah, kita lindungi masyarakat ini jangan sampai terkena arus pemikiran yang ekstrim kanan ekstrim kiri, dan juga kita lindungi mereka akidahnya, jangan sampai akidah yang sesat, dan kita lindungi mereka juga ekonominya. Tentu dengan himayah ini kita akan mengarah kepada riayah, bimbingan umat kepada yang lebih baik, sehingga menjadi takwiyah, menjadi penguatan pemberdayaan dari masyarakat itu. Yang ketiga, kita akan bicara soal adalatul aswaq atau al-aswaq al-adilah, pasar yang di situ menyebarkan keadilan. Pasar itu apa? Kita bicara soal kemandirian ekonomi. Dari Trisakti Bung Karno itu kan kedaulatan negara, kemandirian ekonomi, dan kepribadian sosial budayanya. Kemandirian ekonomi ini kita terjemahkan dengan keadilan pasar. Di Indonesia punya dual sistem konven dan sistem syariah. Itu adalah bagian keadilan karena umat Islam yang mayoritas ini membutuhkan keyakinan tentang muamalahnya, bagaimana mereka sesuai dengan syariah. MUI mempelopori dua hal yang besar. Yang pertama adalah ekonomi syariah. Yang kedua adalah halal, sertifikasi halal yang awalnya sangat kontroversi, sekarang sudah bisa membuka mata kita tentang dunia, ya, bahwa pentingnya kita sertifikasi halal, dan sekarang sudah menjadi badan tersendiri dan membuka lapangan kerja, lembaga penyelia, audit halal, dan seterusnya. Ekonomi syariah juga demikian juga, ada bank, ada asuransi, pasar modal, dan ekonomi mikro lainnya. Nah, kita akan bicara soal keadilan pasar, bagaimana kesempatan yang sama untuk kita mengakses ekonomi, mengakses kesejahteraan itu, sehingga kita bisa merealisasikan kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, sehingga tidak ada kesenjangan antara satu kelompok dan kelompok lain, dan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain dalam mengakses ekonomi. Yang keempat, di dalam Shahifah Majelis Ulama Indonesia bicara soal bagaimana kita ini membaca peluang dari digitalisasi kehidupan ini, kemajuan teknologi digital, dan ini menjadi peluang untuk kita berbuat kebaikan. Kalau dakwah umpamanya bisa memaksimalkan dakwah,
ke seluruh penjuru dunia, bukan hanya Indonesia, penjuru dunia dengan proses digital ini. Dengan digital kita juga bisa memaksimalkan kerja-kerja mesin ini, ya, AI, AI, akal imitasi. Nah, kita nyebutnya dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan, berarti akal imitasi, yang bukan dari yang genuine kecerdasannya, bukan memusuhi, tetapi kita manfaat lebih baik. Tapi juga jangan sampai menjadi dampak yang buruk, negatif bagi kita, sehingga kita lena dan kita tersisih dari kemajuan teknologi ini. Dan ke depan saya pikir anak-anak kita akan akrab dengan teknologi digital ini, maka jadikan digital ini sebagai peluang mempermudah hidup, mengakses informasi lebih banyak, tapi kita tidak menjadi orang yang terkena ekses negatifnya dari digitalisasi ini. Nah, kita akan bikin panduan karena ke depan pasti akan terus inovasi tentang digital dan teknologi ini, sehingga ada pijakan di dalam arah perjuangan MUI bagaimana menjadikan digital ini, teknologi ini menjadi teknologi yang ramah, membuat kehidupan yang lebih nyaman, bukan menjadi kehidupan yang marah-marah, malah akan menimbulkan keonaran dan seterusnya. Itulah kerangka pertama yang dibahas oleh Komisi Khusus, Komisi E, yang saya sebagai ketuanya akan bahas tentang Shahifah Majelis Ulama Indonesia atau Piagam Majelis Ulama Indonesia. Ini satu hal yang akan kita bahas dari 4 masalah tadi. Yang kedua, kita akan membahas tentang kemandirian ekonomi, kemandirian organisasi, dan ya tentu kelancaran program-program dari Majelis Ulama Indonesia. Ini akan kita bicara soal pendanaan Majelis Ulama Indonesia. Tentu kita mendapat sumbangan apakah resmi dari pemerintah atau dari masyarakat, itu bisa kami maksimalkan sebenarnya dari filantropi sehingga menjadi pembiayaan dari program-program perjuangan Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, tentu kita bisa membuka badan usaha yang itu ada relevansi dan paralel dengan misinya MUI tentunya, yang sesuai dengan syariah tentunya juga. Nah, yang ketiga tentu kita adalah kemitraan kerjasama dalam program, umpamanya dengan lembaga amil zakat yang punya program pemberdayaan masyarakat bisa bekerja sama dengan pembiayaannya program-program Majelis Ulama Indonesia, atau program-program pemerintah yang itu bisa dikerjasamakan dengan program Majelis Ulama Indonesia, sehingga MUI itu berdiri di atas kaki sendiri dan bisa membiayai, dan tentu pasti dengan membiayai sendiri MUI akan bisa lebih mudah menjaga kedaulatan organisasi Majelis Ulama Indonesia.